Siapa saja yang berhak menerima bansos PKA dan BPNT tahap ketiga di bulan Juli 2025? Dan kalau sebelumnya sempat tidak cair bansos PKA dan BPNT, bagaimana cara untuk mendapatkan bansos kembali? Di video kali ini, admin akan memberitahukan informasi selengkapnya dan solusinya. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip, simak sampai di akhir video. Budayakan untuk menonton sampai akhir. Kita akan melanjutkan setelah intro berikut ini. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di channel Fernando Mentawai. Di video kali ini, admin akan memberitahukan informasi penting terkait solusi siapa saja yang berhak menerima bansos PKA dan BPNT tahap ketiga di bulan Juli 2025. Dan kalau teman-teman misalnya tidak mendapatkan pencairan tahap 1 dan 2 kemarin, bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan bansos PKA dan BPNT di tahap ketiga ini? Kita akan membahasnya. Diharapkan teman-teman jangan skip-skip supaya tidak gagal paham, simak sampai di akhir video ini karena ada beberapa informasi atau poin penting yang akan admin sampaikan. Sebelum kita menyimak informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru mampir atau yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dukung channel ini karena di channel ini kami fokus berbagi informasi bansos, solusi untuk KPM supaya bisa mendapatkan bansos atau haknya sebagai masyarakat miskin. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Let's go. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada. Pertama kita bahas dulu jadwal pencairan tahap 3. Tahap 3 direncanakan cair di bulan Juli 2025. Biasanya mulai tanggal 10 sampai 25 Juli tergantung wilayah masing-masing. Nah, jenis bantuan ada dua, yaitu PKA khusus untuk ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, BPNT atau sembako untuk semua keluarga miskin yang masuk kategori desil 1 sampai 4 di DTSN. Nah, siapa yang masih berhak menerima? Nah, untuk KPM yang berhak menerima adalah yang pertama, terdaftar aktif di DTSN atau data tunggal nasional, masih memenuhi syarat sesuai kategori PKA BPNT. Yang ketiga, tidak sedang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN. Tidak memiliki penghasilan tinggi atau aset mewah, motor baru, mobil, dan lain-lain. Tidak terdata ganda dengan keluarga lain, misalnya nik dan kakak ganda. Jadi walaupun sebelum menerima, kalau syarat di atas tidak terpenuhi, bisa gugur. Dan sebaiknya kalau sebelum tidak cair, tapi sekarang syarat lengkap, masih ada peluang besar cair di tahap 3 teman-teman ya. Nah, kenapa bisa tidak cair di tahap sebelumnya? Nah, ada beberapa penyebab umum kenapa bansos tidak cair di tahap sebelumnya, yaitu data DTSN tidak aktif atau belum upadate ya. KPM pindah domisili tapi belum lapor ke desa. Pendamping belum melakukan survei rumah. Berikutnya, ada masalah pada rekening bank atau data KTP KK yang tidak valid. Terakhir, KPM masuk di desil 5 atau dianggap tidak layak oleh sistem SIKS NY. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki asal tahu caranya teman-teman ya. Nah, cara supaya bisa dapat lagi di tahap 3. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana caranya supaya KPM bisa dapat lagi bansos di tahap 3 Juli 2025 teman-teman ya. Yang pertama, pastikan sudah di DTSN aktif dan valid. Bisa cek sendiri lewat aplikasi cek bansos Kemensos, bisa di-download aplikasinya di Play Store, atau tanya langsung ke operator desa atau pendamping. Selanjutnya, lapor ke pendamping sosial. Jika pendamping belum survei, silakan datangi atau tanya langsung. Pendamping punya peran besar dalam memastikan nama KPM masuk kembali ke sistem teman-teman ya. Berikutnya, upadate data Dukcapil jika ada perubahan. Misalnya KTP rusak, kartu keluarga berubah, pindah alamat, atau perubahan anggota keluarga. Data dari Dukcapil langsung terkoneksi dengan DTSN.
Selanjutnya ikuti musyawarah desa atau pravalidasi DTSN. Biasanya desa membuka kesempatan bagi warga miskin yang layak untuk ikut verifikasi ulang. Disinilah kesempatan teman-teman untuk mengajukan diri kembali. Jangan menyerah, terus pantau informasi resmi. Sering-sering cek status bantuan di aplikasi atau website resmi ya Kemensos, dan ikuti UPADATE cek di channel ini. Kami terus menginformasikan solusi dan juga informasi bansos di channel Fernando Mentawai teman-teman ya. Jadi kesimpulan dan penutup, jadi teman-teman jangan panik kalau bantuan sebelumnya tidak cair, masih ada kesempatan di tahap 3 ini. Asal kita mengecek dan memastikan data kita lengkap dan benar. Ingat, bantuan hanya diberikan kepada KPM yang benar-benar layak dan aktif dalam sistem. Jangan lupa bantu share video ini ke tetangga atau ke keluarga juga sedang menunggu bansos ya teman-teman. Dan kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Admin akan membalas atau memberikan solusi sebisa admin ya. Jadi sampai di sini, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih dan izin pamit.